Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Julia Trisuryani dengan NIM 4142410014 dari kelas SP1. Pada video kali ini, saya akan membahas review jurnal internasional mengenai topik pemeriksaan diabetes mellitus yang berjudul The Relationship of HbA1c Levels with Blood Addition Rate Values in Type 2 Diabetes Mellitus Patients. Jurnal ini membahas hubungan antara kadar HbA1c dengan nilai laju endap darah atau LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2 serta kaitannya dengan proses inflamasi dan risiko komplikasi diabetes. Tanpa berlama-lama, yuk simak videonya. Selamat menyaksikan. Diabetes mellitus tipe 2 merupakan penyakit metabolik kronis yang ditandai dengan adanya peningkatan kadar glukosa dalam darah akibat gangguan produksi atau kinerja insulin yang menyebabkan hiperglikemia. Jumlah penderita diabetes mellitus terus meningkat di dunia maupun di Indonesia. Bahkan Indonesia menempati peringkat kelima dengan jumlah penderita diabetes mellitus terbanyak menurut IDF 2021. Hiperglikemia yang tidak terkontrol dapat menyebabkan berbagai komplikasi dan meningkatkan risiko inflamasi serta infeksi. Kemudian pemeriksaan HbA1c digunakan untuk menilai kontrol gula darah jangka panjang selama 2-3 bulan terakhir. Kadar HbA1c yang tinggi menunjukkan diabetes yang tidak terkontrol dan berhubungan dengan meningkatnya risiko komplikasi. Selain itu, laju endap darah atau LED digunakan sebagai indikator adanya proses inflamasi dalam tubuh. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya hubungan antara peningkatan kadar HbA1c dan peningkatan LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Oleh karena itu, penelitian ini digunakan untuk mengetahui hubungan kadar HbA1c dengan nilai LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2 sebagai upaya deteksi dini komplikasi penyakit. Pada penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan pendekatan cross-seksional untuk mengetahui hubungan antara kadar HbA1c dengan nilai laju endap darah atau LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Penelitian ini dilakukan di laboratorium klinik Prodia Sorong pada periode bulan Maret hingga Mei tahun 2023. Populasi penelitian adalah pasien prolanis dengan diabetes mellitus tipe 2 dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dr. Dwi Ayu. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling dan diperoleh sebanyak 35 pasien yang memenuhi kriteria penelitian. Kriteria sampel meliputi usia 40 hingga 65 tahun, menderita diabetes mellitus tipe 2 selama lebih dari 5 tahun, serta untuk perempuan tidak sedang hamil maupun menstruasi. Sampel darah vena digunakan untuk pemeriksaan HbA1c dan LED. Pemeriksaan HbA1c sendiri menggunakan alat Biorad D10, sedangkan pemeriksaan LED menggunakan metode Westergren. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan SPSS menggunakan uji korelasi Spearman untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel penelitian. Dari penelitian ini diperoleh hasil seperti pada tabel 1 yang menunjukkan karakteristik dari ke-35 responden pasien diabetes mellitus tipe 2 berdasarkan jenis kelamin, usia, dan kadar HbA1c. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki sebanyak 18 orang, sedangkan perempuan 17 orang, sehingga distribusi jenis kelamin relatif seimbang. Berdasarkan usia, kelompok terbanyak berada pada rentan usia 56 hingga 60 tahun, yaitu sebanyak 22 orang. Hal ini menunjukkan bahwa diabetes mellitus tipe 2 lebih banyak ditemukan pada usia lanjut karena terjadi penurunan fungsi metabolisme tubuh dan sensitivitas insulin seiring bertambahnya usia. Pada kategori HbA1c terdapat 7 pasien dengan diabetes mellitus terkontrol dan 28 pasien dengan diabetes mellitus tidak terkontrol. Data tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar pasien memiliki kontrol glukosa darah yang buruk. Tingginya kadar HbA1c mengindikasikan hiperglikemia kronis yang dapat meningkatkan resiko komplikasi diabetes dan inflamasi tubuh. Selanjutnya, pada tabel 2 menunjukkan perbandingan nilai laju endap darah atau LED antara pasien dengan diabetes mellitus terkontrol dan tidak terkontrol. Pada pasien dengan HbA1c terkontrol, nilai LED rata-rata sebesar 19,43 mm per jam dengan rentang 7 hingga 46 mm per jam. Sedangkan pada pasien dengan HbA1c tidak terkontrol, rata-rata LED meningkat menjadi 40,11 mm per jam dengan rentang 5 hingga 108 mm per jam. Hasil ini menunjukkan bahwa pasien dengan kadar HbA1c tinggi cenderung memiliki nilai LED yang lebih tinggi. Peningkatan LED menandakan adanya proses inflamasi atau peradangan di dalam tubuh. Hiperglikemia kronis pada diabetes mellitus tipe 2 dapat memicu kerusakan jaringan dan peningkatan protein inflamasi seperti fibrinogen yang mempercepat pengendapan eritrosit sehingga hasil nilai LED meningkat.
Pada tabel 3 merupakan hasil dari uji normalitas menggunakan SPSS, di mana variabel LED memiliki nilai signifikansi 0,004 sehingga dinyatakan tidak berdistribusi normal karena nilai P kurang dari 0,05. Sementara itu, variabel HbA1c memiliki nilai signifikansi 0,054 yang berarti data berdistribusi normal karena P lebih dari 0,05. Karena terdapat salah satu variabel yang tidak normal, peneliti menggunakan uji korelasi Spearman untuk menganalisis hubungan antara kadar HbA1c dengan LED. Pemilihan uji statistik ini sudah sesuai dengan kaidah penelitian karena uji korelasi Spearman digunakan untuk data non-parametrik atau data yang tidak berdistribusi normal. Tabel 4 menunjukkan hasil uji korelasi Spearman antara kadar HbA1c dengan nilai LED, di mana didapatkan nilai P sama dengan 0,002 yang berarti terdapat hubungan signifikan antara kedua variabel penelitian karena nilai P kurang dari 0,05. Nilai koefisien korelasi atau R sama dengan 0,506 menunjukkan kekuatan hubungan sedang dengan arah korelasi positif. Korelasi positif berarti semakin tinggi kadar HbA1c maka semakin tinggi pula nilai LED. Hasil ini menunjukkan bahwa kontrol gula darah yang buruk berhubungan dengan peningkatan inflamasi pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Kondisi hiperglikemia kronis dapat menyebabkan stres oksidatif dan proses inflamasi yang mempengaruhi peningkatan nilai LED. Oleh karena itu, pemeriksaan HbA1c dan LED dapat digunakan sebagai indikator untuk memantau resiko komplikasi diabetes secara lebih dini. Selanjutnya masuk ke pembahasan. Penelitian ini membahas hubungan antara kadar HbA1c dengan nilai LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Sebagian besar pasien berusia 56 hingga 60 tahun dan lebih banyak berjenis kelamin laki-laki. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang menyebutkan bahwa risiko diabetes mellitus meningkat pada usia di atas 45 tahun karena penurunan fungsi tubuh, sensitivitas insulin, serta meningkatnya stres oksidatif akibat ketidakseimbangan radikal bebas dan antioksidan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 35 sampel pasien diabetes mellitus tipe 2, sebanyak 28 pasien memiliki kadar HbA1c yang tidak terkontrol. HbA1c digunakan untuk menggambarkan rata-rata glukosa darah selama 2-3 bulan terakhir dan juga dapat digunakan untuk memantau risiko komplikasi diabetes, seperti neuropati. Kondisi hiperglikemia dapat meningkatkan pembentukan reaktif oksigen spesies atau ROS yang menyebabkan kerusakan saraf perifer dan jaringan tubuh. Pada pemeriksaan LED didapatkan nilai minimum 5 mm per jam dan maksimum 108 mm per jam dengan rata-rata 40,11 mm per jam. Peningkatan nilai LED terjadi karena adanya proses inflamasi, komplikasi kronis diabetes, dan peningkatan kadar protein plasma seperti globulin dan fibrinogen. Kadar fibrinogen yang tinggi mempercepat pembentukan rolux eritrosit sehingga laju endap darah meningkat. Selain itu, hiperglikemia juga mempengaruhi struktur, fungsi, serta deformabilitas sel darah merah dan pembuluh darah. Berdasarkan hasil analisis SPSS juga menunjukkan nilai P yaitu 0,002 kurang dari 0,05 yang menunjukkan adanya hubungan signifikan antara kadar HbA1c dengan LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Nilai koefisien korelasi diperoleh sebesar 0,506, menunjukkan kekuatan hubungan sedang atau cukup dengan arah korelasi positif. Artinya, semakin tinggi kadar HbA1c, maka semakin tinggi pula kadar LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Meskipun demikian, LED merupakan pemeriksaan non-spesifik sehingga tidak selalu menunjukkan tingkat keparahan penyakit. Namun, apabila kadar HbA1c dan LED sama-sama tinggi, kondisi tersebut dapat mengindikasikan adanya inflamasi atau infeksi yang berpotensi memperburuk komplikasi diabetes. Jadi, kesimpulan yang didapat yaitu berdasarkan hasil penelitian, terdapat hubungan yang signifikan antara kadar HbA1c dengan nilai laju endap darah atau LED pada pasien diabetes mellitus tipe 2. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan kadar HbA1c berhubungan dengan peningkatan nilai LED. Peningkatan HbA1c menandakan kontrol gula darah yang buruk, sedangkan peningkatan LED menunjukkan adanya proses inflamasi dalam tubuh. Oleh karena itu, pemeriksaan HbA1c dan LED dapat digunakan sebagai parameter penting dalam memantau kondisi pasien diabetes mellitus tipe 2 serta membantu mendeteksi risiko komplikasi diabetes secara lebih dini. Sekian review jurnal yang dapat saya sampaikan. Semoga hasil penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai pentingnya pemeriksaan HbA1c dan LED dalam pemantauan pasien diabetes mellitus tipe 2. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.